Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas ila akhir ayah. Shadaqallahul azim. Para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidah yang kebetulan pada pagi hari ini kita kumpul bersama. Hal yang patut kita sampaikan pada pagi hari ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, diberikan kekuatan iman dan Islam. Semoga kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan yang penuh dengan barokah, amin. Semoga iman Islam kita terus terjaga, terpelihara sampai akhir hayat nanti, kita digolongkan hamba yang husnul khotimah. Karena yang paling ditakutkan dalam hidup ini lepasnya iman saat mana ruh kita lepas dari jasad kita. Itu yang paling kita takutkan. Maka itu ada bimbingan doa, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu husnul khotimah. Wa a'udzubika min su'il khotimah, dan aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu daripada su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba yang husnul khotimah, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka itu kita berkumpul di sini dalam rangka menggapai pertolongan Allah. Kiranya Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang beruntung nanti. Ada golongan nanti humul muflihun, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu golongan orang yang memperoleh kebahagiaan. Humul faizun, golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan tidak digolongkan golongan humul khasirun, golongan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita digolongan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dan rahimakumullah, saya akan menyampaikan kajian pagi hari ini membahas tentang kisah Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam adalah salah satu daripada Rasul yang wajib kita ketahui daripada 25 Rasul yang ada. Itu adalah salah satunya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib juga hidup beliau itu
mendahului satu generasi daripada Nabi Musa alaihissalam. Konon katanya Nabi Syuaib itu adalah mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Syuaib? Lengkapnya adalah Syuaib bin Mikil bin Yasir bin Madyan bin Ibrahim. Artinya masih cicit daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia merupakan Nabi utusan Allah yang berdakwah kepada suatu kaum. Nah, kaum itu disebut dengan kaum Madyan. Kenapa dikatakan kaum Madyan? Karena kaum tersebut adalah bagian daripada keluarga besar Nabi Shaleh alaihissalam. Karena Nabi Shaleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu cicit daripada Madyan. Madyan itu adalah salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri yang lain. Madyan itu di mana? Madyan itu ada di sekitar Teluk Aqobah. Teluk Aqobah itu adalah bersebelahan dengan Tanjung Sinai, di bawah daripada negeri Syria atau Palestina sekarang ini. Tapi sekarang dikuasai oleh Israel, gitu kan? Madyan itu. Nah, penduduk Madyan itu masyarakatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kenikmatan tanah yang sangat subur, padang rumput yang luas sehingga pertanian cukup makmur. Tetapi ada satu hal yang menjadikan penduduk Madyan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perilaku daripada suku Madyan itu gemar dan membanggakan kekayaan. Yang kedua, suka membuat kecurangan. Suka membuat kecurangan. Itu adalah kaum Madyan, di mana di situ Nabi Shaleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri Madyan tersebut untuk menghilangkan perilaku daripada pribadi-pribadi yang mendewakan kecurangan. Harta kekayaan mereka dewakan, tapi lebih didewakan lagi adalah sebuah kebanggaan bagaimana cara mereka itu melakukan kecurangan kepada orang lain. Itu adalah suku Madyan. Mereka suka menipu, mereka suka berbohong, mereka suka mengurangi timbangan kalau kalau melakukan transaksi penjualan, dan mereka bangga kalau berhasil bisa menipu orang. Itu adalah sebuah kebanggaan. Kalau bisa berhasil mencuri harta orang, itu adalah sebuah kebanggaan. Itu. Jadi perilaku seperti itu adalah perilaku orang-orang yang seperti sebuah negeri yang membanggakan kepada pencurian atau mengambil hak-hak orang lain, atau yang disebut dengan korupsi. Jadi jamaah hadirin rahimakumullah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada negeri Madyan seorang nabi daripada keluarga mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam surat yang ke-7 ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaiban, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, yaitu Syuaib. Akhahum Syuaiban, saudara mereka. Jadi warga Madyan itu adalah sebuah keluarga besar, keturunan daripada seorang yang bernama Madyan. Madyan itu adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaumnya disebut dengan kaum Madyan. Nah, diutus kepada mereka itu seorang rasul yang bernama Nabi Syuaib. Apa tugas daripada seorang rasul kepada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah kepada Nabi Syuaib. Dan memang semua rasul tugas utamanya adalah menyampaikan, adalah pertama, u'budullaha, qala ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku, berkata Nabi Syuaib alaihissalam, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh,
tidak ada sesuatu yang bisa disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada buat kamu sekalian Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Sungguh telah jelas apa yang Allah datangkan kepada kamu sekalian daripada Tuhan kamu sekalian. Sungguh telah jelas apa yang Tuhan kamu sekalian turunkan. Fa'uful kaila wal mizana. Cukupkanlah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat curang kepada siapapun di antara mereka, dan janganlah kamu melakukan perbuatan perusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah memberikan karunia kepada kamu sekalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Hal demikian adalah lebih baik buat kamu sekalian sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pokok daripada seorang rasul adalah mengembalikan umatnya untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada nabi pertama sampai kepada nabi terakhir, Adam sampai kepada Rasulullah, tugas utamanya adalah mengembalikan umat manusia daripada kekufuran, dikembalikan kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul tugas pokoknya adalah memerintahkan kepada umatnya untuk hanya beriman kepada Allah, meninggalkan segala macam sembahan-sembahan, kepercayaan-kepercayaan selain daripada Allah yang mungkin sudah menjadi tradisi dan turun-temurun daripada nenek moyang mereka, dikembalikan melalui tugas seorang rasul untuk beriman hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun negeri Madian, mereka itu banyak menyembah kepada berhala-berhala, dan yang jadi kebanggaan buat mereka adalah saat mana mereka berhasil merampas hak orang lain. Salah satu perilakunya adalah mereka melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli di antara mereka. Mereka itu kalau membeli, dia minta dengan takaran yang sempurna gitu. Tapi kalau mereka menjual, mereka rubah timbangan tersebut, takaran tersebut, kiranya hal yang ingin dimiliki oleh mereka agar mereka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada negeri Madyan, negeri mereka, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yang bernama Syuaib. Surat Hud 84. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana. Nah, jangan sekali-kali kamu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Ini arakum bi khairin. Sesungguhnya aku melihat kamu sekalian sudah memperoleh kenikmatan berupa tanah-tanah yang subur. Wa inni akhafu alaikum. Dan sesungguhnya aku sangat takut apa yang akan terjadi kepada kamu sekalian. Azab yaumin muhit. Suatu azab yang sangat menghinakan, membinasakan nanti. Jadi hadirin rahimakumullah, itulah yang didakwahkan daripada Nabi Syuaib alaihissalam kepada umatnya. Jadi salah satu perilaku daripada hal yang tidak baik yang boleh mungkin terjadi kepada umat manusia, yaitu melakukan kecurangan. Jadi kecurangan ini tidak hanya dalam hal transaksi jual beli saja. Kecurangan bisa dilakukan dalam berbagai macam hal gitu. Itu adalah perilaku kecurangan. Jamaah din rahimakumullah. Seruan yang lain dalam ayat 85-86 dalam surat yang ke-11, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti. Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan jujur.
wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu membuat kerusakan, wala ta'tsau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ketentuan Allah adalah sangat bagus buat kamu sekalian, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Jadi di sini digambarkan bahwa orang yang berbuat kecurangan itu nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan azab yang sangat berat sekali. Azab yang sangat menghinakan sekali, yang akan Allah timpakan kepada orang pelaku-pelaku curang. Bahkan kalau seorang pemimpin dia mati dan belum bertobat, dan dia mati membawa dosa kecurangan, maka Allah haramkan kepadanya untuk masuk ke dalam surga. Itu adalah perilaku daripada kecurangan. Kecurangan bisa terjadi dimanapun, bapak-bapak, dalam pekerjaan, dalam bertani, dan berbagai macam hal bisa terjadi. Suami terhadap istri, istri kepada suami bisa, tetangga satu dengan tetangga yang lain juga bisa melakukan kecurangan-kecurangan, berdusta, berbuat kedoliman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Inilah prinsip bagi orang yang beriman, melihat bagaimana akibat yang akan terjadi daripada perilaku kecurangan-kecurangan. Kalau kecurangan itu sudah menjadi sebuah tradisi, sebuah sikap, sebuah kultur yang terjadi di masyarakat, maka tunggulah azab yang akan menimpa kepada masyarakat yang berlaku kecurangan tersebut. Sebagaimana penduduk Madian juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir, dengan angin yang sangat panas sekali, dan ujungnya daripada itu mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka bergelimpangan mayat-mayatnya di dalam rumah masing-masing. Itulah azab yang Allah timpakan kepada suatu kaum di mana kaum itu mendewakan daripada kecurangan. Nah, dalam hal kehidupan kita sehari-hari boleh jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kecurangan adalah mencederai hubungan antara diri kita dengan sesama. Itu hubungan diri kita dengan sesama. Walaupun kita misalkan bagus dalam hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya patuh, lengkap, bahkan ibadahnya ditambah dengan bukan yang wajib saja tapi juga dengan yang sunat-sunatnya, sedekahnya juga banyak, tetapi manakala kita itu jelek kepada sesama, suka berlaku berkhianat, curang kepada sesama, menyakiti perasaan kepada sesama, maka kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya atas sholatnya, tidak ada kebaikan dari sholatnya atas dirinya, tidak ada kebaikan daripada saumnya atas dirinya, tidak ada kebaikan daripada saumnya atas dirinya. Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW dikatakan demikian, innal mar'ata taqumul laila, seseorang dia bangun pada malam hari, watasumu fin nahar, dan dia saum di siang hari. Nah, watasaddaqu, dia juga banyak melakukan sedekah, berbuat kebaikan, berbuat sedekah, menyedekahkan hartanya. Watu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia itu suka menyakiti perasaan tetangganya. Salah satu menyakitinya itu dengan kata-katanya. Menyakiti yang lain adalah dengan berbuat kecurangan. Penjual bisa berbuat curang kepada pembeli, pembeli juga bisa berbuat curang kepada penjual. Guru bisa berbuat curang kepada murid, murid juga bisa berbuat curang kepada gurunya. Pemimpin bisa berbuat curang kepada rakyatnya, rakyatnya juga bisa berbuat curang kepada pemimpinnya. Tapi biasanya yang paling banyak melakukan kecurangan itu adalah mereka yang ada pada posisi moral yang dominan. Biasanya
Yang banyak berbuat curang itu mereka-mereka yang banyak yang memiliki posisi moral yang dominan. Guru kepada murid biasanya gitu, penjual kepada pembeli begitu, pemimpin kepada rakyat. Itu banyak sekali posisi-posisi moral yang dominan itu cenderung untuk melakukan kejahatan di muka bumi. Salah satu kejahatan di muka bumi itu adalah berbuat curang. Kenapa? Karena posisi moral yang dominan itulah mereka biasanya berkuasa untuk melakukan segala macam hal apapun. Posisi moralnya bisa karena kedudukan, bisa karena harta, bisa karena ilmu dan lain sebagainya. Itulah potensi-potensi yang bisa mendorong orang untuk melakukan berbuat curang kepada yang lainnya. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dan dia melakukan kecurangan, dia melakukan tindakan perbuatan yang menyakiti perasaan tetangganya. Salah satunya adalah bilisaniha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, la khaira fiha, tidak ada kebaikan daripada salatnya atas dirinya, tidak ada kebaikan daripada qiyamul lailnya atas dirinya, tidak ada kebaikan amal zikir tadarusnya atas dirinya. Hiya min ahlin nar, dia itu adalah salah satu daripada penghuni neraka. Tetapi annal mar'ata, seseorang tusalliyal maktubah, dia itu hanya sholat yang wajib-wajibnya saja, sedekahnya pun hanya sedikit. La tu'zi jiranaha, la tu'zi ahadun, tapi dia tidak pernah menyakiti perasaan kepada sesamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, dia itu adalah ahli surga. Jadi sholatnya hanya yang wajib-wajibnya saja, tidak banyak amal-amal yang lain, tetapi dia tidak pernah menyakiti perasaan terhadap sesamanya, siapapun sesamanya tersebut, boleh orang yang ada di sekitar atau siapapun. Dalam posisi biasanya yang melakukan tindakan menyakiti itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki posisi moral yang dominan, karena ilmu, karena harta, karena kedudukan, dan banyak hal yang bisa menjadikan seseorang itu terhina, celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam surat ketiga, surat Al-Imran berfirman, duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan, ditimpa kehinaan. Duribat alaihimul zillatu, ditimpa kehinaan kepada mereka. Aynama suqifu, dimanapun mereka itu berada. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka itu berada, kecuali mereka yang akan tidak dihinakan, artinya mereka yang akan dimuliakan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas, mereka yang mampu membangun hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Keislaman kita tidak semata-mata dilihat daripada sholat. Keislaman kita tidak semata-mata dilihat daripada gaun yang kita kenakan. Keislaman kita tidak semata-mata daripada qiraat Al-Quran yang banyak dibaca. Tetapi keislaman kita juga menyangkut masalah hablum minan nas, hubungan antara diri kita dengan sesama kita semua. Itu penting bagi kita semua. Acap kali kita mereduksi pemahaman keislaman kita itu pada hal-hal yang bersifat ritual semata. Seolah-olah kalau kita sudah sholat sudah Islam, seolah-olah kalau kita sudah puasa sudah Islam. Padahal tidak demikian. Allah di sini menerapkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa siapa mereka yang tidak mampu membangun hubungan baik dengan sesama, nah maka akan ditimpakan kehinaan kepada mereka. Dalam surat Al-Imran 112 yang tadi saya bacakan, duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas, ditimpakan kepada mereka kehinaan sehina-hinanya, nah dimanapun mereka itu berada, kecuali
Mereka yang mampu membangun hubungan baik dengan Allah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Ditimpakannya masyarakat Madian pada waktu itu karena mereka itu melakukan berbuat kecurangan, mencederai hubungan baik di antara mereka semua. Mereka itulah yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi waspada buat kita semua. Pesan moral dari apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, daripada kisah Nabi Syuaib alaihissalam kepada kita semua adalah bagaimana kita mampu membangun sebuah hubungan yang baik di antara kita semua, tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa mencederai perasaan-perasaan orang-orang yang ada di sekitaran kita semua. Hikmah di balik kisah tersebut, di sini kita bisa mengatakan surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, yang mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari alam kegelapan kepada alam cahaya. Alam kafir kepada alam iman. Alam di mana kita bingung kepada alam hidayah. Itulah yang disebut yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia mereka dari alam kegelapan kepada alam cahaya. Posisi apa yang Allah turunkan kepada kita semua, yaitu diantaranya adalah Al-Quran dan Rasulnya, adalah mengajak umat manusia untuk keluar daripada alam yang gelap, keluar dari alam yang gelap menuju kepada alam yang terang, keluar daripada jalan yang membingungkan sehingga kita hidup tersesat kepada jalan petunjuk sehingga kita hidup lurus dan jelas arah dan tujuannya. Itulah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka-mereka yang berada dalam kebingungan kepada alam cahaya, mereka yang berada dalam kesulitan kepada jalan keluar, mereka yang merasa lama kepada perasaan singkat, mereka yang berada dalam keadaan merasa dalam keadaan sempit kepada keadaan yang lapang. Itulah mengeluarkan manusia daripada alam yang gelap kepada alam yang bercahaya. Terutama paling pokok adalah masalah ketauhidan yang diduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diduakan karena suatu hal kepentingan atau tradisi kultur, atau biasa juga ada sebuah kepentingan yang berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Karena tidak semua kearifan lokal itu berselaras dengan nilai ketauhidan kita semua. Ada beberapa kearifan lokal itu yang kadang-kadang keluar daripada prinsip-prinsip akidah. Itu juga perlu diluruskan gitu ya. Karena kearifan lokal yang demikian yang menyeret kepada kesyirikan, kepada perilaku dosa dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu harus diluruskan. Itulah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada alam gelap kepada alam yang terang. Mengeluarkan mereka dari alam yang gelap kepada yang terang tidak dimaknai secara tauhid seperti akidah semata, tetapi juga bisa dimaknai dalam makna mengeluarkan mereka daripada alam yang sulit kepada alam yang mudah. Mereka mengeluarkan mereka daripada suasana gelap hati kepada terang benderang, begitu. Mengeluarkan mereka daripada kesemrawutan hidup kepada kemudahan hidup, gitu. Itu juga yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari alam gelap kepada alam yang terang. Ada orang yang terasa sempit sekali di dalam hidup, maka dengan pertolongan Allah lapangkan dadanya. Tapi juga ada orang yang dia sebetulnya itu luas, tapi Allah sempitkan. Nah ini walladzina kafaru awliyauhum
at-taghutu. Adapun orang-orang yang kafir, nah orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan, adalah taghut, adalah taghut. Adapun peranan taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumati. Jadi taghut itu mengeluarkan mereka dari alam cahaya kepada alam yang gelap. Kalau Allah mengeluarkan manusia dari alam yang gelap kepada alam yang terang, dari alam yang sulit kepada alam yang mudah, dari alam yang sempit kepada alam yang lapang, dari alam yang bingung kepada alam hidayah. Tapi sebaliknya setan mengeluarkan manusia daripada alam yang terang kepada alam yang gelap, daripada keimanan kepada kekafiran, daripada ketulusan kepada kemunafikan, daripada keikhlasan kepada kefasikan. Nah ini mengeluarkan manusia dari alam yang terang kepada alam yang gelap, dari iman kepada kafir, dari ikhlas kepada kemunafikan, gitu. Itu contoh mengeluarkan manusia daripada alam yang terang kepada alam yang gelap, mengeluarkan manusia dari segala macam perangkat yang ada kepada kesulitan, kepada kesempitan. Luas disempitkan, hartanya banyak tapi terasa kurang, gitu. Hartanya banyak tapi terasa kurang, rumahnya luas tapi terasa sempit. Itulah Allah mengeluarkan manusia, mereka taghut mengeluarkan manusia daripada alam yang terang kepada alam yang gelap. Nah, ulaika ashabun nari, adapun mereka yang menjadikan taghut itu sebagai tuhannya, bagi mereka ada tempat kecuali neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Siapa taghut itu? Taghut itu tidak semata-mata sesuatu yang disembah, tapi taghut itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebuah sandaran, sebuah kebanggaan kita di dalam hidup. Sebagaimana Fir'aun adalah taghut. Dia berkatakan, inni rabbakumul a'la, sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu sekalian yang maha tinggi. Demikian juga Namrud juga mengaku Tuhan. Dia juga adalah sebagai taghut. Nah, untuk Madyan, negeri Madyan yang dijadikan taghut itu adalah kecurangan. Kecurangan itu adalah sebagai sebuah kebanggaan. Kecurangan itu adalah sebuah tradisi, dan bahkan kecurangan itu sudah menjadi sebuah kultur yang mendarah daging kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan kalau tidak disertai kecurangan adalah sesuatu yang sesuatu yang salah. Jadi sebuah kebanggaan. Kalau berhasil menipu orang, membuli orang, lantas misalkan membuli, merampok, mengkorupsi, mengambil hak orang, itu adalah sebuah kebanggaan. Adab Allah sangat pedih buat mereka semua. Jadi sebetulnya mereka itu kalau tidak berlaku curang juga udah cukup kok. Udah cukup dengan harta yang subur, gitu kan. Udah cukup dengan tanah yang subur, pertanian yang subur, begitu. Udah cukup buat mereka. Tapi karena ketamakan, karena kerakusan, maka terjadilah apa yang disebut dengan perilaku curang kepada mereka. Mereka itu kalau datang rombongan kafilah yang lewat kepada daerah mereka, mereka menjual, membeli dengan takaran yang dikurangi, gitu kan. Tapi kalau mereka belanja barang kepada orang, dia minta takarnya itu dicukupkan. Itulah perilaku yang tidak fair kepada masyarakat daripada masyarakat Madyan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang bernama Syu'aib, karena yang dijadikan taghut daripada bangsa Madyan itu adalah perilaku curang. Tadi katakan siapa yang berlaku curang tidak bisa membina hubungan baik dengan sesama, maka Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan. Duribat alaihimul zillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka itu berada, kecuali mereka itu tobat kepada Allah, membangun kembali hubungan dengan Allah dan membangun kembali hubungan dengan
sesama manusia. Jadi hubungan vertikal dan horizontal itu harus berada pada posisi yang seimbang dan terintegrasi. Bahwa hubungan horizontal itu berdampak kebaikan kepada hubungan vertikal gitu. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu kesempatan di mana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang sedang berkumpul, ketahuilah sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan lewat di hadapan kita seorang laki-laki ahli surga. Maka otomatis semua mata para sahabat beralih kepada pintu masuk gerangan siapa yang akan masuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai laki-laki ahli surga. Muncullah seorang laki-laki yang sederhana, laki-laki yang tidak perlente, laki-laki yang tidak berbalutkan mahligai kesolehan, laki-laki yang tidak berbalutkan mahligai kesolehan gitu kan. Masuk, permisi, numpang sholat, sholatnya biasa di situ, tidak ada yang lebih. Selesai sholat, permisi, pulang kembali. Esok harinya Rasul berkata lagi kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki ahli surga. Siapa lagi sekarang yang dikatakan Rasul seorang laki-laki ahli surga? Ternyata saat mana semua mata memandang ke arah pintu, maka muncullah ternyata seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah laki-laki yang muncul kemarin, muncul hari yang kedua, hari ketiga pun sama seperti itu. Sampai salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr bin As, merasa, apa sih kelebihan daripada laki-laki itu? Kalau dilihat daripada sosok yang nampak, tidak ada nampak pada dirinya itu mahligai yang menunjukkan bahwa dirinya itu seperti orang yang soleh. Tidak ada sedikit pun gambaran orang yang soleh. Sholat biasa-biasa saja, juga tidak banyak, tidak berlama-lama dalam sholatnya. Sampai Abdullah bin Amr bin As mengikuti kepulangan daripada laki-laki tersebut. Sampailah pada sebuah rumah, lantas Abdullah bin Amr beliau datang kepada laki-laki tersebut dan mengatakan izin untuk tinggal di rumah laki-laki itu selama 3 hari karena dia sedang ada masalah dengan keluarganya di rumah. Diizinkan tinggal di rumah itu selama 3 hari. Apa yang dilihat oleh beliau Abdullah bin Amr bin As, kehebatan daripada laki-laki itu gak ada yang hebat. Ibadahnya juga biasa-biasa saja. Malam hari juga tidak bangun, begitu kan. Sholatnya juga hanya yang wajib-wajibnya saja, sunat pun tidak banyak, begitu kan. Baca Al-Quran juga tidak panjang-panjang. Dia pergi biasa mencari nafkah seharian, pulang lagi sore seperti itu. Hari yang kedua, barangkali hari kedua ada keistimewaan, tidak juga dia menemukan keistimewaan di situ. Hari ketiga juga tidak juga dia menemukan keistimewaan laki-laki itu. Dan lantas hari ketiga beliau sendiri merasa heran, dan lantas buat apa saya berlama-lama tinggal di sini kalau toh saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa daripada laki-laki ini. Tapi kenapa Rasul katakan laki-laki ini adalah ahli surga sampai 3 kali berturut-turut? Padanya dia berpamitan dan menanyakan dan menceritakan di mana Rasulullah SAW menyampaikan untuk Anda 3 kali berturut-turut dikisahkan seperti itu bahwa Anda adalah seorang laki-laki ahli surga. Saya ngikuti Tuhan itu untuk mengetahui kelebihan daripada ibadah Tuhan. Apa kira-kira yang bisa nanti kami belajar berguru mencontoh kepada perilaku Tuhan, karena Tuhan dikatakan 3 kali berturut-turut sebagai seorang laki-laki ahli surga. Dijawab laki-laki itu tidak ada yang istimewa. Demikianlah apa yang saya lakukan seperti apa yang kau lihat. Tidak ada yang istimewa sedikit pun. Kalau demikian saya pamit. Beliau pamit, tapi sebelum jauh dipanggil. Barangkali ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kalau Rasulullah SAW sampaikan bahwa saya itu adalah laki-laki ahli surga sampai 3 kali berturut-turut, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya dari sejak lahir tidak pernah memiliki sifat iri hati dan berbuat aniaya kepada siapapun. Ternyata iri hati, Bapak.
tidak pernah iri hati, dengki kepada siapapun dengan kelebihan-kelebihan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Saya ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada diri saya, tidak pernah iri hati kepada siapapun. Nah ini, karena tidak pernah iri kepada siapapun dengan segala macam kelebihannya, dan dia ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka Rasul sampaikan 3 kali berturut-turut bahwa beliau itu adalah seorang laki-laki ahli surga. Ada hal-hal yang menarik Bapak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah cerita kekinian, ada seorang laki-laki yang berjalan di perjalanan kota Madinah, begitu. Seorang laki-laki yang berjalan di perjalanan kota Madinah, jalan-jalan di jalan sekitar kota Madinah. Dia itu marah-marah menyaksikan orang-orang yang ada di sekitarannya. Saat mana beliau itu sedang berjalan, kiri kanan banyak restoran. Orang sedang makan daging semuanya. Mereka makan daging semuanya. Sementara saya tidak pernah makan daging. Kalaupun makan daging hanya pada momen-momen tertentu. Kecewa dia dengan dirinya. Dia melihat orang sekitaran itu sedang makan daging. Sampailah dia di rumahnya. Sampai di rumahnya, istrinya menyediakan kepada dia itu selaku suaminya adalah 1 piring kecil kacang kedelai rebus. Kacang bulu ya, kedelai rebus gitu kan. Suguhkan. Bosan saya makan dengan demikian. Kata laki-laki itu, bosan saya dengan makanan seperti ini terus-terusan. Orang-orang pada makan daging semua. Sambil ngomong apa itu nyerocos kayak begitu gitu, menggerutu begitu. Tetap aja si kacang itu dia makan. Setelah bijinya itu dia makan, maka kulitnya dia lempar keluar. Dia makan bijinya, kulitnya lempar ke jendela. Makan dagingnya dia lempar ke jendela. Selesai dia makan kacang rebus tadi gitu ya, dia keluar rumah. Ternyata dia saksikan di balik daripada jendela itu ada seorang bapak tua sedang memunguti daun-daun kedelai yang tadi dia buang gitu, memunguti sambil dimakan, dan berujar laki-laki tua tersebut, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada diri saya rezeki di mana saya tidak harus berbuat apapun gitu kan. Alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada saya dari rezeki di mana saya tidak harus berbuat apapun. Jadi si laki-laki tua tersebut memunguti, dimakan si kulit daripada kacang itu. Lantas dia tertegun menyaksikan bapak tua sedang memunguti kulit kacang itu, dan dia bersyukur kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah, memakan kulit kacang itu yang dia lempar. Dan dia bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah karuniakan. Ya Allah, merasa tersambar petir dirinya. Dirinya yang dimakan adalah dalaman kacang, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Semenjak itu laki-laki tersebut terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Kenapa orang yang seperti laki-laki tua saja bisa bersyukur dengan memakan seperti itu? Kenapa dia tidak bisa bersyukur kepada Allah? Nah, jadi kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kita itu acap kali membandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita semua. Mereka yang punya kebetulan karunia lebih dibandingkan dengan kita, timbul dalam diri sebuah rasa iri hati, sebuah rasa kecewa dan tidak ridho kepada yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Pada Allah banyak memberikan karunia kepada kita. Karunia utama adalah sehatnya kita. Karunia kedua, Allah berikan istri kepada kita. Mungkin istri kita tidak sehebat, tidak sebaik istri orang lain, tapi banyak juga orang yang tidak punya beristri gitu kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan istri yang ada, dengan segala macam kelebihan yang ada, beserta dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak kita Allah karuniakan,
Mungkin kita kadang jengkel dengan anak gitu kan. Tapi bayangkan juga kalau kita tidak punya anak. Banyak di antara saudara kita yang tidak punya anak. Kita bersyukur dengan adanya anak. Kita bersyukur dengan adanya rezeki. Dan ternyata rasa syukur dan ridho terhadap apa yang Allah karuniakan itu bisa menekan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Sifat pertama adalah sifat iri dan dengki. Sifat yang kedua adalah berlaku kecurangan. Kenapa mereka melakukan kecurangan? Mungkin dilandasi oleh sifat ketamakan yang tidak merasa cukup dengan apa yang ada, yang Allah karuniakan kepada diri negeri Majan itu. Dan perilaku kecurangan itu bisa juga timbul kepada diri kita semua. Saat mana diri kita ditimpa oleh sifat tamak, sifat tidak ridho terhadap apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, maka di situ cenderung kita bisa berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Seorang pemimpin berlaku tidak adil, seorang penjual berlaku tidak jujur, gitu kan. Seorang suami berlaku tidak jujur kepada istri, seorang istri berlaku tidak jujur kepada suami. Seorang pimpinan tidak berlaku jujur kepada anak buah. Disebabkan kenapa? Karena tidak ridho terhadap apa yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Karena tidak ridho muncullah sifat tamak dan rakus. Dan sifat tamak yang rakus tersebut menyertai perjalanan hari-hari kehidupan kita semua. Bisalah kita terjebak kepada salah satu sikap yang tidak baik adalah berlaku curang. Perbuatan curang itu diakibatkan karena kita tidak ridho terhadap ketentuan-ketentuan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu adalah menjadikan diri kita terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku demikian Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kecurangan itu tidak semata-mata dalam hal transaksi jual beli, dalam hal apapun gitu kan. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu harus berlaku adil. Karena ketidakadilan itu akan menyertai apa? Kehinaan kepada bangsa itu. Apalagi kalau ketidakadilan itu sudah menjadi sebuah tradisi, sebuah kultur, sebuah budaya pada bangsa itu. Entah azab apa yang akan Allah timpakan kepada bangsa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu sekalian yang didapat dengan cara batil. Ila antakuna tijaratan antarodin, kecuali rizki yang didapat melalui jual beli yang dilakukan secara ridho. Antarodin itu ridho pada ridho. Maka dalam bahasa Sunda aya sebuah kieu Pak Hakim, sebuah tradisi dalam transaksi nyangakeun artosna nampi barangna gitu. Kata pembeli, kata penjualnya nyangakeun barangna nampi artosna gitu kan Pak ya. Itu di Sunda seperti itu. Itu tuh sebuah budaya yang sangat bagus sekali. Itu sangat kental dengan nilai-nilai keimanan. Dan biasanya kalau sudah begitu pada ridho, pada ridho. Yang jualnya ridho, yang belinya juga ridho, insya Allah rezeki yang demikian itu akan berkah. Tetapi saat mana ada yang tidak ridho, maka siapa dapat rezeki itu, maka di situ adalah sumber ketidakberkahan di dalam hidup. Kenapa tidak ridho? Karena ada perilaku curang salah satu terhadap lainnya. Boleh pembeli kepada penjual, boleh juga penjual kepada pemberi. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 29. Jadi jamaah rahimakumullah, saya hanya ingin sedikit aja tambahan cerita. Saya kemarin putar-putar video di YouTube, pada waktu tahun 2003 ada pertandingan bola antara Iran dengan Denmark. Nah, Iran dengan Denmark itu pada menjelang akhir paruh pertama itu tiba-tiba salah seorang pemain Iran itu mengambil bola dengan tangannya di kotak penalti. Kenapa dia mengambil bola di kotak penalti? Karena dia mendengar suara peluit.
Dia kira peluit itu datang dari wasit. Taunya peluit itu datang dari penonton yang mirip dengan peluit yang dimiliki oleh wasit. Dia ambil bola tersebut di kotak penalti. Wasit tidak ada cara lain kecuali mengganjar si pemain Iran tersebut dengan sebuah tindakan pelanggaran di kotak penalti. Hukumnya adalah penalti. Posisi pada waktu itu di mana Denmark posisinya kalah 1-0 oleh Iran. Maka proteslah para pemain Iran kepada wasit bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena dia mendengar peluit yang ditiupkan oleh wasit dan oleh penonton, dan yang memang mendengar itu bukan hanya pemain itu tapi juga pemain yang lain. Tapi wasit kekeh dengan keputusannya bahwa itu adalah bukan peluit dari dirinya. Hukumannya adalah tendangan penalti untuk Denmark terhadap gawang daripada Iran. Protes mereka. Yang menarik ternyata eksekutor daripada eksekutor penalti itu datang menemui kepada pelatihnya. Dia sampaikan bagaimana entah apa yang dibicarakan, lantas dia mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti. Dan apa yang dilakukan oleh pemain Denmark tersebut, dia tendang ke sebelah kiri daripada gawang kiper, tidak diarahkan kepada kiper tapi ke sebelah kiri daripada gawang kiper, gitu kan. Itu adalah pemain Denmark dan itu membuat heran semua pemain Iran dan membuat heran semua penonton yang ada di stadion itu. Tepuk tangan dan semua berdiri memuji ketulusan dan keadilan yang dilakukan oleh tim daripada Denmark tersebut. Sampai akhir pertandingan Denmark tetap kalah 1-0. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan penalti tersebut, tapi dia jujur. Buat apa arti daripada sebuah kemenangan yang didapat dengan cara tidak adil gitu. Itu adalah pemain Denmark, tim kesebelasan Denmark. Sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan, bahwa sepak bola bukan semata-mata diartikan daripada sebuah kemenangan atau kekalahan, tapi sepak bola adalah nilai-nilai moral dan kejujuran yang harus ditegakkan. Alih-alih dia itu mengambil memanfaatkan kesempatan itu, tapi dia tidak mau menerima kemenangan yang dilakukan, yang didapat, yang dipandang secara tidak adil. Ada sebuah kebanggaan. Andaikan bangsa ini pun mampu berbuat adil, menihilkan nilai-nilai kecurangan yang ada di tengah masyarakat, ya, insya Allah karunia Allah akan turun kepada kita semua. Tetapi saat mana keadilan itu sudah dipinggirkan, kecurangan sudah menjadi sebuah dewa kehidupan, entah azab apa yang akan menimpa kepada bangsa kita semua. Kewajiban kita lah orang yang Allah tetapkan, tinggalkan kita di masjid untuk bisa mengkampanyekan nilai-nilai keadilan, mengkampanyekan nilai-nilai kejujuran dalam tatanan kehidupan kita semua. Tidak kita bisa menuntut orang lain, tapi mari kita balik kepada diri kita sendiri. Tidak kita untuk menghujat orang lain, tapi kita bermuhasabah atas diri kita sendiri. Mampukah kita berbuat adil kepada sesama, karena Allah akan menimpakan kehinaan kepada orang yang tidak mampu berbuat adil atau berlaku curang. Islam tidak direduksi kepada hal yang bersifat ritual semata, tetapi Islam menyangkut seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan universal, baik urusan dengan Allah maupun urusan dengan sesama manusia. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sadayana dararamang sarehat anu barokah bi barokati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.